Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersanila Juardi. NIM saya 41833111027. Saya dari kelas PSPMD 2018, mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah. Kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret bilangan. Barisan dan deret bilangan, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika, 2. Menganalisis barisan dan deret geometri, yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan dan deret, yang kedua indikator pencapaiannya, yang pertama menjelaskan pengertian pola deret aritmatika, yang kedua menjelaskan pengertian pola bilangan barisan deret geometri, yang ketiga menentukan rumus suku ke n barisan aritmatika, yang keempat menentukan rumus jumlah suku ke n aritmatika, yang kelima menentukan rumus suku ke n baris geometri, yang keenam menentukan rumus jumlah suku ke n deret geometri. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian pola bilangan, barisan, dan deret aritmatika secara mandiri. Yang kedua, menjelaskan pengertian pola bilangan, barisan, dan deret geometri. Yang ketiga, menentukan suku-suku Kn pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang keempat, menentukan rumus jumlah suku Kn pada deret aritmatika dan deret geometri. Yang kelima, menerapkan konsep barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang keenam, menerapkan konsep deret aritmatika dan deret geometri. Barisan dan deret bilangan. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi bilangan diurutkan tidak secara acak tetapi ada syaratnya. Contoh 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan karena memiliki pola yang sama, yaitu setiap bilangan ditambah 2. Contoh selanjutnya 34, 31, 28, 25, 22, dan 19, dan seterusnya. Dari dua contoh di atas adalah contoh dari barisan aritmatika. Contoh lain yaitu 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan bilangan karena memiliki pola yang sama dan aturannya itu tetap karena setiap bilangannya itu dikalikan 2. Ini merupakan barisan geometri. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Contoh 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dari contoh di atas maka suku-suku barisannya adalah U1 3, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 7, U4-nya 9, U5-nya 11, dan seterusnya. Jadi didapatlah bahwasannya beda dari suku-suku barisan tersebut adalah 2 karena U2 dikurang U1 sama dengan 2, U3 dikurang U2 sama dengan 2, dan seterusnya. Sama seperti seterusnya. Menentukan suku Kn barisan aritmatika. Jika U1 sama dengan A, maka U2 dikurang A sama dengan B. U1 sama dengan A, U2 dikurang A sama dengan B, maka U2 sama dengan A tambah B. U3 dikurang U2 sama dengan B, maka U3 sama dengan U2 tambah B. U3 sama dengan A tambah 2B. U4 dikurang U3 sama dengan B, maka U4 sama dengan U3 tambah B. U4 sama dengan A tambah 3B. U5 dikurang U4 sama dengan B, maka U5 sama dengan U4 tambah B, maka U5 sama dengan A tambah 4B. Sehingga rumus suku ke UN-nya adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n barisan aritmatika dapat dihitung sebagai Sn sama dengan U1 ditambah U2 tambah U3 sampai dengan UN dikurang 1, atau sebagai Sn tambah A tambah A tambah A tambah B tambah A tambah 2B tambah titik-titik tambah A tambah N kurang 2 kali beda tambah A ditambah N kurang 1 kali beda. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, sehingga persamaan tersebut dibalik untuk mencari nilai suku ke N menjadi Sn sama dengan U1 tambah U3 sampai dengan UN kurang 1, Sn kurang 1 sama dengan U1 tambah U2 sampai dengan UN kurang 1, Sn kurang 1 sama dengan UN, sehingga UN sama dengan Sn kurang 1. Barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R yang tetap. Jadi, rumus R adalah U2 dikurang U1. Contoh,
Baris 1, 2, 4, 8, 16 merupakan barisan geometri dengan nilai U1-nya 1, U2-nya 2, U3-nya 4, U4-nya 8, U5-nya sama dengan 16. Maka rasionya adalah U2 per U1 sama dengan 2. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n barisan geometri dapat dihitung sebagai Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan Un tambah UN kurang 1. Jadi Sn sama dengan A tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah sampai dengan AR pangkat N kurang 2 tambah AR pangkat N kurang 1. Jika diketahui nilai A suku pertama dan nilai UN suku ke N, maka nilai deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Dengan syarat R-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Atau Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 dengan syarat R-nya itu lebih besar dari 1. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku N. Cara memperolehnya sama dengan deret aritmatika, yaitu UN sama dengan Sn dikurang UN kurang 1. Contoh soal hostnya. Dalam suatu ruangan pada gedung pertunjukan terdiri dari 20 baris. Baris pertama 10 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 14. Begitu seterusnya. Harga tiket 150.000 untuk kursi pertama. Sedangkan untuk baris kursi selanjutnya selalu berkurang 10.000. Nah, kita modelkan dalam bentuk matematikanya, yaitu U1 sama dengan 150.000, bedanya yaitu 10.000, UN-nya sama dengan 0 kan. Ditanya N-nya, maka UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda UN sama dengan 0, maka A substitusikan nilai A-nya yaitu 150.000 tambah N kurang 1 dikali bedanya minus 10.000, maka 150.000 ditambah 10.000 kurang 10.000 N barisan, maka 10N sama dengan 160.000. N-nya sama dengan 16. Maka kursi yang digratiskan yaitu barisan ke-16, 17, 18, 19, 20. Untuk kursi yang digratiskan, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda, U16 sama dengan 10 tambah 16 kurang 1 kali 2, maka U16-nya itu 40. Banyak kursi yang digratiskan yaitu 40 tambah 42 tambah 44 tambah 46 tambah 48 sama dengan 220 kursi. 2. Pengembang perumahan untuk menarik pembeli membangun menara di tengah-tengah antara pintu masuk. Nah, itu soalnya kita modelkan ke dalam bentuk matematikanya. Yang pertama kita ketahui bahwasannya panjang sisi prisma pertama 4 meter. Di sini kita misalkan dengan A sama dengan 4M, maka bedanya adalah mempunyai ukuran berbeda dengan tinggi masing-masing prisma 3 meter. Di sini adalah bedanya 3 meter. Sehingga untuk mencari luas permukaan menara yang terlihat sama dengan luas selubung 5 prisma sama dengan 3S1T tambah 3S2 tambah sampai seterusnya sampai tambah 3S5T sama dengan 3T dikali S1 tambah S2 sampai tambah S5 sama dengan T-nya kita substitusikan nilainya 3, maka 3 kali 3 sama dengan 4 dikali 1 kurang 1/2 pangkat 5 per 1 kurang 1/2 sama dengan 9 dikali 4 dikali 1 kurang 1/32 per 1/2. Maka sama dengan 9 kali 8 kali 31 per 32 sama dengan 1/4 dikali 279. Maka biaya pengecatannya yaitu 1/4 dikali 279 meter kuadrat dikali dengan 100.000 per meter kuadrat sama dengan 6.975.000.